Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya kepada para tutor dan para rekan sadawara UTS sekalian. Perkenalkan, nama saya Yunia Ramawati dengan NIM 877666488 Prodi PGSD asal UPBJJ Bogor. Kali ini izinkan saya menjelaskan mengenai timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Singkatnya, kedua hal ini saling berkaitan sekali. Filsafat ilmu memberikan arahan dan kritik kepada pendidikan, sementara pendidikan juga menjadi tempat untuk mengembangi filsafat ilmu itu sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu filsafat ilmu mengawasi pendidikan. Filsafat ilmu bisa dibilang sebagai pengawas agar dunia pendidikan tidak asal jalan dan tetap memiliki dasar yang jelas. Dalam ontologi, misalnya, kita tanya pendidikan itu membuat siswa menjadi robot pintar atau manusia yang berkembang. Jika pendidikan membuat siswa sebagai robot pintar atau wadah kosong saja, maka ciptakanlah cara belajar yang kaku dan satu arah. Tetapi jika dunia pendidikan menganggap siswa itu menjadi manusia yang berkembang, maka ciptakanlah cara belajar yang efisien, dua arah, dan dapat membuat anak menjadi lebih paham. Lanjut, yang kedua, epistemologi, cara mendapatkan ilmu. Contohnya, di pelajaran matematika, apakah siswa cukup dengan menghafal rumus atau harus paham kenapa rumus itu bisa dipakai? Lanjut, yang ketiga, aksiologi, tujuan dan nilai. Pendidikan itu cuma buat nilai tinggi atau juga membuat siswa jujur, disiplin, dan memiliki karakteristik sendiri. Jadi, intinya filsafat ilmu itu membuat pendidikan tetap ilmiah, jelas, dan tidak kehilangan arah. Lanjut, yang kedua, pendidikan juga mengembangkan filsafat ilmu. Hubungannya ini dua arah, bukan cuma satu. Contohnya di kelas, guru sering melihat siswa bosan kalau cuma ceramah terus. Dari situ muncullah ide bahwa pembelajaran harus lebih aktif dan interaktif. Dari pengalaman yang nyata seperti itu lahirlah pemikiran baru, seperti siswa bukan cuma menerima tapi juga pelaku belajar. Belajar harus melibatkan diskusi dan pengalaman langsung. Jadi pendidikan itu seperti laboratorium, tempat teori diuji langsung di dunia nyata. Lanjut, yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis masalah pendidikan. Jika ada masalah di dunia pendidikan, filsafat ilmu bisa dipakai untuk membedah masalahnya, seperti dalam ontologi. Contoh, kenapa siswa pasif di kelas? Bisa jadi karena guru terlalu dominan, jadi siswa tidak punya ruang untuk aktif. Lanjut, yang kedua, epistemologi. Contoh, apakah yang dipelajari itu benar-benar ilmiah atau cuma kebiasaan lama? Misalnya, masih banyak hafalan tanpa praktik. Aksiologi yang ketiga, contohnya sekolah itu tujuannya untuk nilai tinggi atau membuat karakteristik seseorang. Lanjut, yang keempat, contoh nyata di dunia pendidikan. Kurikulum merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai minat, jadi tidak hanya berfokus untuk disuapi materi, tetapi lebih mandiri untuk mencari minat bakat mereka masing-masing. Dalam pelajaran PKN dan sejarah, bukan cuma menghafal tanggal, tetapi juga belajar, berpikir, nilai, dan berpikir kritis. Misalnya, kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi, bukan cuma apa kejadiannya dan kapan kejadiannya. Metode diskusi atau tanya jawab, guru sering bertanya, kenapa bisa begitu, sehingga membuat siswa bisa lebih berpikir kreatif, dan menuangkan isi pikirannya, menjelaskan apa yang dia pikirkan. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan itu saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan arah dan kritik, sedangkan pendidikan menjadi tempat praktik dan pengembangannya. Keduanya membuat pendidikan terus berkembang dan tidak kaku sehingga menjadi efisien. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.